Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Hasanipits. Kita sambung kembali seri belajar VLOOKUP. Nah, kali ini kita akan bahas VLOOKUP dengan name range sebagai input argumennya. Apa itu name range? Name range adalah sel atau range yang diberi nama. Bisa satu sel, bisa satu kolom, bisa satu tabel utuh seperti ini. Jadi dengan pemberian nama untuk range, kita bisa dengan mudah mengisikan input argumen seperti misalnya table array untuk fungsi VLOOKUP atau fungsi-fungsi yang lain. Nah, untuk aturan berian namanya sendiri caranya seperti ini. Kita bisa pilih satu sel atau kita bisa pilih satu kolom seperti ini. Dari sini, kemudian beri nama langsung di sini. Misalnya kode. Itu jika kita ingin memberikan nama secara individu untuk dalam sebuah tabel, misalnya untuk kolom kode namanya lain, nama barang namanya lain, seperti itu. Oke. Nah, aturan penamaan yang penting untuk diingat adalah tidak boleh ada spasi. Jika ada dua suku kata, maka spasi harus diganti dengan underscore seperti ini, misalnya kode barang. Oke, baru kita enter, karena kalau tidak begitu dia akan ditolak. Oke, kita pakai kode saja di sini. Nah, jika ingin cara cepat melakukan pemberian nama, kita bisa pilih dengan cara seperti ini, lalu pilih Create from Selection yang ada pada tab formula. Oke, Create from Selection, lalu di sini hilangkan centang pada left column, karena kita akan memberikan nama berdasarkan header kolomnya. Oke, jadi pastikan beri centang pada top row, lalu klik OK. Sekarang setiap kolom sudah diberi nama, jadi kita bisa akses langsung dari sini. Misalnya kode, maka dia akan langsung diblok. Nama barang, maka otomatis langsung diblok. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu lagi memblok atau mencari pada lokasi yang mungkin berjauhan dari fungsi VLOOKUP yang kita buat. Bisa jadi jauh di bawah rumus yang sedang kita kerjakan, atau bisa jadi berada di sheet-sheet yang berbeda. Oke, nah, selain dengan cara tersebut, kita juga bisa memberikan nama dengan cara seperti ini. Blok semuanya, lalu pilih define name. Nah, keuntungan menggunakan cara ini adalah kita bisa menentukan scope-nya atau jangkauannya. Misalnya kita beri nama di sini prosesor. Kita tentukan jangkauannya workbook, klik OK. Nah, maka bisa dilihat di sini jangkauannya adalah workbook. Jika kita pakai cara yang tadi, secara otomatis jangkauannya di setel sebagai workbook. Nah, mengenai jangkauan atau scope ini kita akan bahas sebentar lagi, tapi kita lanjutkan terlebih dahulu sampai di sini. Dan kita mulai sekarang menulis fungsi VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP, lookup value yang adalah yang ini, table array-nya adalah kita pakai prosesor. Dia akan langsung muncul di sini. Tekan tab, lalu tulis di sini kolom index number-nya misalnya 2, lalu di sini masukkan approximate match atau exact match. Tutup kurung lalu enter, maka kita dapatkan hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas poin penting yang perlu diketahui mengenai penamaan range, yaitu scope. Scope atau jangkauan. Nah, di sini nama, yaitu nama prosesor yang kita buat tadi, scope-nya adalah workbook. Jadi, ia bisa dilihat di sheet mana saja di workbook atau di file yang sedang kita buka. Oke. Nah, tapi jika scope-nya kita tentukan adalah worksheet, maka hasilnya akan berbeda. Kita akan coba di sini. Ini kita beri nama dengan cara seperti ini melalui define name, lalu misalnya motherboard. Lalu kita tentukan scope-nya adalah sheet harga motherboard. Lalu klik OK. Maka penamaan motherboard ini hanya bisa dikenali di sheet harga motherboard. Kita akan coba di sini. Misalnya kita akan cari nama motherboard berdasarkan kodenya. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya adalah yang ini, kemudian table array-nya adalah motherboard. Dia tidak dikenali di sini, dia tidak muncul karena nama motherboard hanya berlaku untuk sheet harga motherboard. Jadi jika kita paksakan tulis di sini motherboard, enter, maka akan muncul pesan error name.
Ini artinya nama tersebut tidak ditemukan. Oke. Nah, jika kita coba di sini, misalnya sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya adalah ini, lalu table array-nya adalah motherboard, dia langsung muncul. Oke. Karena nama motherboard khusus untuk sheet harga motherboard. Kolom indeks number 2, 0, lalu tutup kurung, lalu enter. Hasilnya langsung ditemukan. Begitu juga dengan yang ini. Ini adalah nama produk prosesor. Tapi karena prosesor namanya tadi tabel prosesor ini sudah kita set sebagai workbook, maka dia bisa dikenali di mana saja. Kita coba contoh yang ini. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya adalah nama, kemudian table array-nya adalah prosesor. Nah, langsung muncul di sini. Meskipun kita sedang bekerja pada sheet harga motherboard. Kolom indeks number 2, lalu 0, tutup kurung, enter. Oke. Nah, sekarang untuk contoh yang ini, untuk harga prosesor misalnya, kita harus berikan nama baru di sini karena kita akan mulai melihat dari sini. Oke. Karena kita mencari berdasarkan nama. Oke, kita beri nama baru di file name, kita beri nama prosesor 2 misalnya. Lalu klik OK, lalu masuk ke sini. Kita cek pada meskipun kita sedang bekerja di sheet motherboard, sheet harga motherboard, maka dia tetap akan langsung muncul. Lookup value misalnya ini, terus table array-nya prosesor. Nah, di sini muncul dia prosesor 2 karena sudah di set sebagai workbook. Kolom indeks number 2, kemudian exact match. Tutup kurung lalu enter. Hasilnya langsung ditemukan di sini. Oke, saya kira cukup mengenai VLOOKUP dengan name range. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ikuti terus seri belajar VLOOKUP karena akan ada banyak lagi bentuk-bentuk VLOOKUP atau trik-trik VLOOKUP yang akan kita bahas nanti. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.